Pernah lihat food truck nggak? Itu loh, truk yang di belakangnya dimodifikasi untuk jualan makanan dan minuman. Kalau di luar negeri sih udah banyak ya, tapi di Indonesia masih jarang guys. Kalau bikin restoran atau kafe kan mesti hati-hati banget tuh pilih lokasi. Harus cari yang rame pengunjungnya, dan juga sesuai dengan target audiens yang diincar, dan juga harus memikirkan biaya sewa lapak per bulannya. Sementara kalau food truck, lokasi tidak terlalu menjadi masalah. Karena kalau sepi ya tinggal pindah aja. Selain untuk berjualan di pinggir jalan, konsep food truck juga cocok untuk dagang di event-event seperti bazar atau festival. Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai bisnis food truck. Kita akan membahas berapa harga kendaraan dan modifikasinya, butuh izin apa saja, dan juga tips-tips yang mudah-mudahan bisa membantu melariskan dagangan teman-teman. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Food truck itu apa sih? Food truck intinya adalah kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk berjualan makanan atau minuman. Meskipun namanya food truck, tapi sebenarnya tidak harus mobil truk beneran. Zaman sekarang malah ada juga food truck mini yang berupa box yang ditempelkan ke motor atau kendaraan roda 3 semacam bajai gitu. Ada juga yang seperti mobil VW yang dimodifikasi bagian sampingnya sebagai bukaan untuk pelanggan. Nah, makanan apa sih yang cocok untuk dijual di food truck? Makanan yang biasanya dijual di food truck adalah tipe makanan yang bisa dibungkus atau take away dan mudah dimakan tanpa harus duduk di meja. Selanjutnya, mudah disiapkan. Meskipun tentunya Anda bisa memotong dan mempersiapkan bahan-bahan sebelum diangkut ke dalam truk, tapi baiknya makanan yang Anda jual itu mudah disiapkan di dalam food truck juga. Selanjutnya, menunya sebaiknya familiar tapi inovatif. Secara psikologis, kebanyakan orang itu takut dengan perubahan. Makanya biasanya menu bisnis kuliner yang laku itu adalah makanan yang sebenarnya familiar dan sudah dikenal orang, tapi ada sisi inovatifnya. Misalnya aja, bakso lobster yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Konsep bakso semua orang udah tahu. Kemudian dikasih lobster, nah ini bikin penasaran. Atau contoh lain, pangsit goreng Legino. Pangsit orang sudah tahu, mie goreng juga sudah familiar. Tapi pangsit yang dimasak seperti mie goreng, orang-orang jadi penasaran ingin mencoba. Sama halnya dengan food truck, lebih baik menjual menu-menu yang orang sudah tahu itu apa, tapi kalian tinggal ubah sedikit-sedikit. Ini lebih baik daripada menjual menu yang benar-benar asing. Misalnya kayak makanan dari negara mana gitu yang orang gak pernah dengar. Kalau yang seperti itu akan lebih susah menjualnya. Tapi ketika kalian menentukan menu, tetap harus ingat juga, karena ini food truck, space-nya akan terbatas. Jadi biasanya menunya hanya fokus ke beberapa makanan saja. Nanti bisa dianalisa dari hasil penjualannya untuk tahu menu mana yang harus dipertahankan dan yang mana yang perlu diganti. Untuk menambah keuntungan, jangan lupa juga untuk berjualan minuman yang nantinya bisa dijual paketan bersama makanannya. Oke, sekarang mari kita bicara soal harga kendaraan ya. Supaya kalian tidak habis terlalu banyak untuk modal, saya sarankan berusaha mencari food truck yang bekas dulu. Harga tergantung usia kendaraan dan juga kondisinya ya. Tapi yang harganya 10-25 juta juga ada yang bekas. Kalau kalian mau yang rada bagusan, ada juga sih yang 60 jutaan, 80 jutaan, dan sebagainya. Hanya saja kalau kalian membeli bekas, kalian juga harus siap-siap budget untuk memperbaiki dan juga untuk cat ulang. Kalau teman-teman ingin food truck yang baru bisa juga.
Salah satu perusahaan yang bisa membantu mempersiapkan kendaraan untuk food truck adalah Duo Kerasakti. Silakan, link ada di deskripsi ya. Mengenai harga, ini tergantung jenis kendaraan yang kalian gunakan. Misalnya aja, kalau pakai motor atau bajai modifikasi, harganya mulai dari 85 juta kalau baru. Kalau pakai mobil box seperti Grand Max, harganya mulai dari 155 juta, sudah termasuk genset, desain stiker mobil, alat masak, dan sebagainya. Kalau pakai mobil box besar ya butuh modal lebih besar lagi ya. Harganya mulai dari 325 jutaan lah. Bisa dilihat teman-teman ya, perbedaan harganya signifikan banget antara beli bekas dengan beli baru. Makanya kalau menurut saya pribadi, lebih baik cari yang bekas saja kemudian diperbaiki. Selanjutnya, mari kita bahas masalah perizinan. Masalah perizinan ini teman-teman, selain supaya tenang di jalan kalau ada razia atau ada yang mencegat, tapi ini juga bisa membantu kalau teman-teman butuh bantuan pinjaman modal dari bank. Nah, butuh perizinan apa saja untuk memulai usaha food truck? Pertama-tama harus punya nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya, miliki juga izin usaha food truck. Karena konsep food truck ini relatif masih baru di Indonesia, peraturan di tiap daerah itu masih berbeda-beda. Untuk Jakarta, teman-teman bisa mengurus tanda daftar usaha pariwisata restoran bergerak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara untuk daerah lain, kalau belum punya aturan khusus, maka Pemda bisa mengacu pada Pedoman Penataan Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Nah, sekarang apa sih tipsnya supaya bisnis food trucknya bisa berjalan? Pertama, sebelum membeli food truck, baik bekas maupun baru, sebaiknya kalian analisa pasar dulu. Apakah kota kalian itu cocok untuk berbisnis food truck? Ada banyak tempat mangkalnya nggak? Harga jual makanan apa yang masih sesuai dengan target audiensnya? Dan sebagainya. Lebih baik lagi kalau kalian bisa menyewa food truck dulu beberapa bulan untuk tes konsep kalian sebelum habis modal banyak untuk membeli food truck sendiri. Selanjutnya, carilah lokasi yang tepat. Terutama untuk awal-awal, coba berbagai lokasi untuk tahu di mana tempat jualan yang pas untuk hari dan jam tertentu. Ini penting karena untuk food truck yang menjadi patokan itu bukan hanya apakah lokasinya ramai atau tidak, tapi juga harus mempertimbangkan tempat mana yang memperbolehkan food truck untuk parkir. Makanya, penting banget untuk memastikan sebelum mulai jalan untuk kalian memiliki izin-izin yang diperlukan. Jadinya, kalau ada yang berusaha untuk mengusir, kalian bisa menunjukkan bahwa sudah punya izin dari pemerintah setempat. Selanjutnya, karena food truck itu tidak terus-terusan di suatu tempat, makanya sangat penting untuk punya sosial media yang aktif. Selain untuk mempromosikan punya makanan apa saja, sosial media ini juga penting supaya pembeli bisa tahu food trucknya lagi ada di mana. Kalau kalian sudah punya jadwal, bisa juga diposting jadwalnya. Misalnya hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 6 siang ada di lokasi A, tapi kalau dari jam 7 sampai 11 ada di lokasi B, dan seterusnya. Selanjutnya, kelolalah bisnis kalian secara profesional. Sesederhana apapun bisnisnya, kalau mau untung sebaiknya dikelola secara profesional. Misalnya, punya sistem antrian biar nggak seliwer pembeli mana yang sudah antri duluan. Dan juga punya sistem pembukuan untuk mendata uang masuk dan keluar, dan sebagainya. Selanjutnya, siapkan tempat duduk. Meskipun food truck itu konsepnya makanan untuk take away, tapi mengingat kultur orang Indonesia yang sebagian lebih senang duduk dan nongkrong, gak ada salahnya juga untuk teman-teman mempersiapkan kursi plastik. Pastikan bisa dilipat atau bisa di-stack supaya tidak memakan terlalu banyak tempat ketika kalian harus pindah ke lokasi lain. Selain mengakomodasi pembeli yang lebih memilih duduk, secara psikologis, ini juga bisa membantu melariskan dagangan karena biasanya tempat makan yang terlihat rame itu lebih mengundang pembeli lain yang tertarik beli tapi masih ragu-ragu.
Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai bisnis food truck di Indonesia, silakan nih ada e-book gratis dari Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif. Yang saya suka dari e-book mereka adalah detail banget pembahasannya, termasuk juga ada contoh perincian biaya yang lumayan detail, mulai dari ongkos kendaraan, peralatan masak, instalasi lampu, peralatan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Silakan klik link di deskripsi ya kalau kalian ingin mendownload e-book ini. Sekali lagi, e-booknya gratis loh. Kalau teman-teman ingin tanya-tanya kepada yang lebih berpengalaman, Food Truck Indonesia ini juga ada komunitasnya. Namanya AFTI alias Asosiasi Food Truck Indonesia. Silakan linknya juga saya taruh di bawah ya. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!